Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, akhir-akhir ini saya merasa lelah, pikiran berisik, hati seperti tidak pernah benar-benar istirahat. Saya rindu tenang, tapi saya tidak tahu caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah jujur. Rasa lelah seperti itu sering bukan karena tubuh yang kekurangan tenaga, tetapi karena hati terlalu lama menanggung kegaduhan. Kita mulai pelan-pelan. Tarik nafas dulu, tidak perlu terburu-buru. Tentang diam yang dimaksud, bukan sekedar tidak bicara. Saya sering dengar nasihat, diam itu baik. Tapi diam yang seperti apa? Apakah diam berarti menyerah? Diam yang dimaksud bukan sekedar menutup mulut, bukan juga menyerah. Diam yang dibicarakan para sufi adalah diam batin. Berhentinya kebisingan di dalam kepala, kekhawatiran, tuntutan berlebihan, perlawanan hati terhadap takdir. Diam seperti ini justru bukan kelemahan. Ini latihan kekuatan. Menahan reaksi, menunda ledakan emosi, dan memberi ruang untuk jernih. Kenapa harus diam? Kenapa bukan langsung cari solusi? Kerja lebih keras? Atau memaksa diri harus kuat? Karena dalam diam ada ruang untuk mendengar. Bayangkan danau yang tenang. Ia memantulkan langit. Tapi kalau airnya terus diaduk, pantulan itu hilang. Hati manusia mirip begitu. Ketika batin tenang, kita lebih mudah menangkap makna, lebih mudah melihat jalan, dan lebih mudah kembali ingat, Allah dekat. Kadang solusi bukan datang karena kita menambah langkah, tetapi karena kita berhenti mengacak-acak batin. Ada kalimat yang sangat menyentuh. Biarkan dirimu diam, dan semesta akan menyerahkan semuanya padamu. Tapi saya takut salah paham. Ini terdengar seperti tidak usah usaha. Betul, kalau salah paham bisa jadi keliru. Maksudnya bukan berhenti ikhtiar. Maknanya berhenti mengejar dengan rasa takut, lalu bergerak dengan tenang. Dalam bahasa iman, ini dekat dengan tawakal. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap bertanggung jawab. Tapi hati tidak memaksa hasil, tidak mendikte takdir, tidak menuntut hidup harus sesuai skenario ego. Semesta di sini bisa dipahami sebagai keteraturan ciptaan Allah, hukum sebab akibat, pertemuan, pintu rizki, pertolongan, yang sering justru terbuka saat hati tidak lagi bising. Saya takut. Kalau saya berhenti mengejar, saya jadi malas. Kalau saya pasrah, saya jadi kalah. Ada dua keadaan yang mirip di permukaan, tapi berbeda di dalam. Putus asa, berhenti karena merasa tidak ada harapan. Hati gelap, tidak percaya pertolongan Allah. Pasrah, tawakal, berhenti dari gelisah, tapi tetap melangkah dengan iman. Hatinya terang. Pasrah yang benar membuat seseorang tetap bergerak, tapi tanpa panik. Tetap berusaha, tapi tanpa menyiksa diri. Kenapa diam itu terasa sulit sekali? Bahkan saat sendiri pun, kepala tetap ribut. Karena kita hidup di zaman yang menuhankan kecepatan. Diam sering dianggap kalah, lambat dianggap tertinggal. Padahal jiwa membutuhkan ritme. Ada saat bergerak, ada saat hening. Selain itu banyak orang takut diam karena ketika sunyi, kita mulai melihat hal-hal yang selama ini kita tutupi. Luka, kecewa, rindu, rasa bersalah. Tapi justru disitulah pintu penyembuhan. Kalau saya ingin mencoba malam ini, saya harus mulai dari mana? Mulai dari sederhana, jangan target berat. Ini latihan 7 menit. Duduk tenang, punggung rileks, tidak tegang. Tarik nafas pelan, hitung 4. Tahan sebentar, 2. Hembuskan pelan, 6. Ulangi beberapa kali. Saat pikiran datang, jangan dilawan. Cukup akui, saya sedang cemas. Lalu kembali ke nafas. Ucapkan pelan dalam hati, ya Allah, tenangkan hatiku. Di akhir diam 30 detik tanpa kalimat apapun, hanya hadir. Tujuannya bukan kosong sempurna, tujuannya membuka ruang. Tanda bahwa diam itu berhasil. Karena kadang setelah diam, saya malah ingin menangis. Menangis bisa jadi tanda baik, bukan berarti gagal. Kadang saat kita hening, lapisan-lapisan yang selama ini menekan mulai longgar. Air mata itu bahasa hati ketika kata tidak cukup. Tanda dia mulai bekerja biasanya, dada lebih longgar, nafas lebih stabil, reaksi tidak secepat biasanya. Kita mulai bisa membedakan antara masalah nyata
dan kekhawatiran pikiran. Berarti diam itu bukan lari dari masalah ya? Bukan. Diam itu seperti pulang sebentar ke rumah batin, agar saat keluar lagi kita tidak terseret arus. Dia membantu kita bertanya dengan jernih. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lepaskan? Apa yang sebenarnya saya kejar? Dan yang paling penting, apakah saya sudah cukup memberi ruang untuk Allah membimbing? Saya merasa lebih lega. Seperti ada izin untuk tidak selalu kuat, tidak selalu mengejar. Tapi saya takut besok kembali ribut. Kalau besok ribut lagi, itu wajar. Ketenangan bukan tombol sekali tekan. Ia latihan yang lembut tapi konsisten. Mari tutup dengan doa singkat. Ya Allah, ajarkan kami diam yang sadar. Diam dari keluh. Diam dari takut. Diam dari perlawanan batin. Tenangkan hati kami agar kami mampu mendengar petunjuk-Mu yang halus. Bimbing langkah kami, cukupkan jiwa kami, dan dekatkan kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Malam ini saya ingin mencoba diam, bukan untuk menyerah, tapi untuk pulang. Semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.